Untuk materi pewarnaan bakteri ini menjadi bagian penting ya dalam mata kuliah mikrobiologi dan bahkan menjadi hal yang bisa dikatakan apa tahapan yang mesti dilakukan untuk proses identifikasi. Jadi untuk mengetahui mikroba tentu itu bukan hal yang mudah ya. Kenapa? Karena satu sifat mikroba itu adalah ukurannya mikroskopis. Bukan yang sifatnya makro yang kita bisa melihat tanpa menggunakan mikroskop ya. Tapi dia harus menggunakan mikroskop. Nah, apakah ketika sudah menggunakan mikroskop itu sudah pasti terlihat? Ya belum tentu. Karena beberapa sifat dari bakteri itu tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan mikroskop tanpa adanya pewarnaan. Nah, di sini memang perlunya kita belajar secara teoritis ya, pewarnaan bakteri itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyediakan slide yang itu berisi tabel di mana kalian itu bisa mengusulkan nama dirinya sendiri untuk bisa membantu saya menjawab ya, meskipun nanti nilainya ya untuk kalian dari pertanyaan yang ada pada tabel ya. Jadi silakan bisa raise hand ya, yang nanti bisa saya sebutkan namanya, baru nanti bisa menjawab dari apa yang ada di tabel ya. Oke, untuk yang slide pertama ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah pengertian atau apa itu pewarnaan bakteri dan tujuannya untuk apa? Nah, silakan bagi kalian yang ingin memberikan jawaban Riza dari Firna. pertanyaan ini. Saya Bu Riza Firnalia. Saya Bu Sela Aprilia. Bisa raise hand ya, nanti bisa saya tunjuk dari raise hand tersebut. Dan nanti kalau berdasarkan suara, nabrak-nabrak suaranya. Oke. Di sini yang sudah raise hand ada Vina. Kemudian yang kedua ada Afifah ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini saya berikan kesempatan untuk dua mahasiswa ya. Silakan Vina dan Afifah. Ya Bu, terima kasih Bu. Pewarnaan adalah memberi warna pada pewarnaan adalah pemberian warna pada bakteri atau wadah atau media tempat penaruhan bakteri. Tujuannya untuk mempermudah pengamatan bentuk sel, kedua untuk memperjelas ukuran pada sel, ketiga dapat mengamati struktur dalam dan struktur luar dari sel. Oke, silakan dilanjut Terima kasih, Bu. Afifah. Iya, sebenarnya hampir sama kayak Vina, pewarnaan bakteri itu pemberian zat warna pada bagian-bagian bakteri atau pada keseluruhan sel untuk memperjelas dan lebih memberi warna kontras antara selnya dan latar belakangnya. Terus bisa juga tujuannya untuk melihat bentuk, susunan, atau sifat pewarnaan, mengarahkan pemeriksaan atau pembiakan, membantu klasifikasi bakteri, dan mendapatkan bentuk khas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, apa yang sudah disampaikan itu seperti apa yang sudah dipaparkan ya di video dan alhamdulillah kalian mencatat dengan baik. Artinya perwakilan dari mahasiswa yang sudah mampu menjawab ini saya bisa katakan semuanya sudah memahami ya. Jadi tidak ada lagi istilah saya belum tahu Bu apa itu pewarnaan bakteri. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi perwakilan ini ibaratnya sebagai parameter untuk saya mengetahui seberapa jauh atau seberapa dalam kalian memahami terkait materi video yang sudah di-sharekan. Ya, kembali ke pewarnaan bakteri ya. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bakteri itu sifatnya seperti apa ya, bisa dikatakan itu adalah makhluk yang ukurannya mikroskopis yang memang tidak mudah untuk kita amati meskipun menggunakan mikroskop ya.
Jadi kalau ditanya apa itu pewarnaan bakteri secara teoritis, ya itu tadi berarti kita memberikan warna terhadap bakteri tersebut ya, yang tujuannya agar sel-selnya, agar bakteri tersebut secara morfologi itu dapat dilihat dengan jelas ya. Pada prinsipnya itu ya. Nah, dalam hal ini ada istilah menambah kontras. Kenapa? Karena memang sifat dari bakteri itu ya, itu tidak bisa kalau tidak diwarnai. Nah, berarti kan kesimpulannya apa? Harus diwarnai untuk supaya kita bisa melihat morfologi dari bakteri tersebut. Kecuali kalau kita mengkulturkan atau menumbuhkan. Bedanya adalah kalau menumbuhkan itu kita tidak perlu memberikan warna. Tapi yang perlu kita berikan adalah media yang berisi nutrisi untuk bakteri bisa tumbuh, ya. Nah, tapi kalau pewarnaan bakteri, kita tidak perlu memberikan nutrisi. Berarti bedanya apa? Ketika diwarnai, kondisi bakteri sudah mati, ya. Namun ketika dibiarkan atau dikulturkan dengan media yang berisi nutrisi, berarti bakterinya memang dibuat supaya hidup, supaya kita tahu pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, artinya di sini memang dilihat dari tujuannya masing-masing. Kalau pewarnaan berarti kita pengen tahu bagaimana sih bentuk atau morfologi dari bakteri tersebut, ya. Bahwasanya kita tahu kalau bakteri itu kan bentuknya bisa beda-beda. Ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya bulat, ya, tergantung dari karakteristik bakterinya, ya. Oke, di sini kasih contoh, ada yang berwarna merah, ya, ada yang berwarna biru keunguan. Nah, ini memiliki identifikasi yang berbeda. Kalau dia yang berwarna merah, berarti termasuk ke dalam golongan bakteri gram negatif ya. Kalau ini berdasarkan pewarnaan gram. Karena tipe-tipe pewarnaan itu bermacam-macam ya, yang seperti sudah kalian pilih dalam pembuatan video untuk pemaparan. Nah, ini yang berwarna biru keunguan berarti dia termasuk ke dalam gram positif. Nah, ini adalah salah satu tahap untuk proses identifikasi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi memang ini hal yang penting dilakukan karena kita nggak akan bisa mengidentifikasi makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis kalau kita tidak menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan proses pewarnaan ya. Oke, itu untuk pewarnaan bakteri. Kemudian yang kedua, nah ini tadi kan akhirnya kita berkesimpulan kalau bakteri itu kan harus ditambah ya kontrasnya. Kenapa? Karena nanti tidak kelihatan gitu ya, tidak akan kelihatan. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita ingin mengamati bakteri menggunakan mikroskop, kita harus melakukan proses pewarnaan. Nah, mengapa bakteri itu harus diwarnai ya? Di sini yang sudah raise hand itu ada Zirli. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini saya prioritaskan yang belum menjawab dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk yang belum menjawab. Kalau yang sudah nanti bisa menjawab kalau tidak ada yang mau menjawab lagi. Oke, Zirli sama Sela. Ya, silakan Zirli. Izin bertanya, Bu. Hmm? Izin menjawab. Iya, kok malah bertanya? Saya bertanya malah ikut bertanya. Efek puasa ya, jadi nggak Iya, Bu. fokus. Haus, Bu. Aduh, iya iya, bentar lagi kita sekalian ngabuburit lah. Nah, iya. Hujan, Bu, di sini, Bu. Hujan ya. Izin izin menjawab, Bu, untuk Mm-mm. mengapa bakteri harus diwarnain itu tujuannya untuk em, menunjukkan bagian-bagian dari sel bakteri itu sendiri. Yang kedua itu untuk membedakan mikroba yang satu dengan yang lainnya. Jadi kan apa banyak tuh Bu perbedaan apa jenis bakteri, virus itu kan beda-beda. Jadi untuk membedakan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya dan untuk mengenal sifat-sifat dari bakteri, baik itu dari strukturnya dan morfologinya. Karena kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan zat warna terkait sitoplasma yang bersifat basofilik atau suka akan basa. Oke, cukup. Ya, dilanjut Sela, silakan.
Karena pewarnaan bakteri memiliki tujuan untuk melihat struktur sel bakteri dengan jelas, di mana pewarnaan bakteri akan memberi warna pada sel bakteri atau bagian yang akan diamati, sehingga bakteri tersebut tampak lebih jelas ketika dilihat menggunakan mikroskop. Oke, baik. Terima kasih Zirli, Sela ya. Jadi sebetulnya kenapa bakteri harus diwarnai itu sudah kita sebutkan di awal ya, bahwasanya memang ini penting sekali dalam proses identifikasi ya, untuk mengetahui bagian-bagian selnya seperti apa ya, kemudian perbedaan dengan mikroba yang lain itu bagaimana, kemudian dari struktur morfologinya seperti apa. Kenapa? Ini penting sekali kita harus mengetahui golongan dari bakteri tersebut ya sebelum kita melakukan tindakan yang lebih lanjut ya. Kalau semisal bakteri itu sifatnya patogen, berarti kan kaitannya dengan bagaimana kita bisa memberikan obat ya, istilahnya yang bersifat toksik bagi si bakteri tersebut agar dia dapat mati ya, yang kita kenal dengan istilah antibiotik begitu. Nah, kemudian kalau dari segi yang sifatnya menguntungkan, ya kita lihat dulu bagaimana potensi dari bakteri tersebut. Dia mampu menghasilkan apa, gitu ya. Karena bakteri itu kan punya kemampuan dapat menghasilkan metabolit sekunder, metabolit primer, yang mana itu ternyata bisa loh kita gunakan untuk produk-produk farmasi ya salah satunya. Misalkan seperti vitamin ya, kemudian seperti zat-zat yang memang itu dibutuhkan untuk nutrisi tubuh manusia ya, bahkan hormon insulin itu juga bisa diaplikasikan ya atau dapat dihasilkan begitu dari rekayasa-rekayasa genetik yang itu melibatkan bakteri ya. Jadi kita harus mengenal dulu struktur morfologi bakteri tersebut baru kita bisa menindaklanjuti dari apa yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kalau itu bakteri sifat memanfaat. Kalau yang enggak ya berarti bagaimana caranya kita bisa mematikan supaya tidak menyebabkan infeksi gitu ya. Nah, kemudian di sini sifat dari bakteri itu tuh transparan ya. Jadi bagaimanapun canggihnya mikroskop kalau objeknya saja transparan ya nggak akan bisa dilihat begitu. Jadi kita perlu memberikan warna di mana agar bakteri itu mampu menyerap warna tersebut. Karena sejauh ini warna-warna itu kan zat kimia ya, yang itu memiliki kemampuan untuk bisa menyerap atau mungkin si bakterinya itu memiliki kemampuan untuk bereaksi ya dengan zat warna tersebut. Karena di dalam bakteri itu kan ada yang disebut dengan sitoplasma ya, di mana sitoplasmanya itu bersifat apa? Basah. Jadi kebanyakan memang zat warna yang digunakan itu sifatnya basah ya, meskipun ada yang sifatnya asam ya, yang itu disesuaikan dengan karakteristik dari bakteri tersebut. Nah, karena kemampuan inilah akhirnya beberapa metode pewarnaan itu dimunculkan ya, yang memang itu tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja seperti pewarnaan sederhana ya, pewarnaan negatif ya, pewarnaan diferensial atau pewarnaan gram dan juga pewarnaan tahan asam. Ada juga pewarnaan khusus yang memang dia mewarnai bagian-bagian yang dimiliki oleh bakteri. Bisa itu sporanya, bisa itu flagelnya, bisa itu kapsulnya. Jadi meskipun di dalam sediaan itu tidak ada bakteri utuhnya, tapi kalau sudah ada sporanya itu kemungkinan besar di situ bisa tumbuh menjadi bakteri-bakteri yang baru. Ya, jadi begitu cepat sekali. Makanya banyak kita berusaha untuk mematikan mikroba itu tidak hanya mematikan bakterinya, tapi juga mematikan sporanya. Karena percuma juga kalau kita mematikan bakteri tapi tidak sporanya. Spora itu artinya yang memang kalau kita bahasanya itu adalah telur-telurnya lah ya, walaupun bakteri itu bukan telur ya, maksudnya bukan makhluk hidup gitu, yang sifatnya seperti eukariot kayak manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Ya artinya tuh calon-calon bakteri yang nantinya bisa tumbuh. Nah, makanya kita mencoba untuk mencari zat yang memang bisa membunuh si bakteri itu secara menyeluruh begitu ya. Jadi tidak hanya bakterinya tetapi sporanya juga pun ikut mati.
Makanya kita mengenal dengan istilah proses sterilisasi. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya di praktikum mikrobiologinya. Oke, itu jadi pada prinsipnya memang harus paham ya seberapa penting sih pewarnaan itu harus dilakukan pada bakteri, ya sangat penting sekali. Kenapa? Karena mengingat lagi kalau sifat bakteri itu tidak mampu untuk mengabsorpsi dan membiaskan cahaya. Jadi dia itu tembus pandang atau transparan ya. Sehingga harus perlu adanya pewarnaan, diberi zat warna yang menyesuaikan kemampuan dari sitoplasmanya. Apakah dia mampu menyerap warna basah atau warna asam? Ini sangat menentukan ya. Ya sama aja kalau sitoplasmanya sifatnya dia gampang bereaksi dengan basah, kita kasih zat warna yang sifatnya asam yang tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh si bakteri itu. Ya. Nah, ini hal penting ya dalam teknik pewarnaan. Ini nanti kita praktekkan ada ya di sesi praktikum mikrobiologinya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah dalam proses pembuatan sediaan atau kita kenal dengan olesan atau apusan ya. Jadi dalam hal ini memang kita tidak bisa sembarangan ya dalam membuat sediaan karena sebisa mungkin itu harus pas gitu. Tidak boleh terlalu tipis, juga tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti tidak akan bisa diamati mikroskop dengan jelas, dia akan bertumpuk ya karena kan itu kan sifatnya tunggal ya. Jadi harus betul-betul hati-hati dan juga tidak boleh terlalu tipis. Terlalu tipis nanti justru malah tidak akan kelihatan ya atau malah nggak akan ada di dalam sediaan tersebut. Kemudian ada istilah fiksasi ya. Jadi fiksasi ini proses bagaimana si sediaan tadi yang sudah diletakkan pada kaca objek gelas ya, yang itu nanti akan dilewatkan pada api bunsen yang tujuannya untuk mematikan mikroba yang ada di sini. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kalau pewarnaan bakteri itu beda dengan pengkulturan bakteri. Kalau pewarnaan bakteri itu berarti membuat bakteri itu dalam kondisi sudah mati ya. Jadi kita hanya ingin mengamati morfologinya saja. Tapi kalau mengkulturkan nggak dibuat mati, justru mau dibuat hidup. Makanya tidak boleh kekurangan nutrisi dalam medianya. Ya. Kemudian yang kedua mengawetkan. Jadi dia akan lebih mudah melekat ya di dalam objek gelas ini. Jadi kalau gambarnya bagus, hasilnya bagus itu bisa disimpan. Artinya suatu saat kita butuh untuk proses pembelajaran itu bisa ya. Nah, untuk penggunaan warna ini tergantung dari jenis pewarnaannya. Ada yang hanya menggunakan satu pewarna, ada yang lebih dari satu warna. Nah, itu nanti seberapa jauh sih pemahaman kalian terhadap jenis-jenis pewarnaan itu bisa kalian sampaikan di sini ya untuk satu mahasiswa yang bisa menjelaskan tentang pewarnaan sederhana ya dari pengertiannya, zat warna yang digunakan ya, kemudian tujuan pewarnaan ya. Nah, di sini yang sudah resen ada Siska. Silakan Siska. Ibu, saya izin off cam ya soal jaringan. Oke. Ini pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah suatu pewarnaan yang menggunakan satu jenis zat warna yang bersifat basah. Nah, terus zat warna yang digunakan yaitu metal blend blue, crystal violet, dan carbol vansin. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat bentuk sel bakteri dan untuk mengetahui morfologi dan susunan selnya. Nah, selnya ini yang dilihat itu kokus, basil, dan spirillumnya. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Siska. Nah, betul ya, tadi disampaikan pengertiannya apa, zat warna yang digunakan apa, tujuannya apa. Nanti akan ada reviewnya dari materinya. Dilanjut untuk yang pertanyaan keempat. Setelah tahu ketiga-tiganya ini, yang keempat ini adalah bagaimana caranya ya. Ini sudah saya berikan skemanya sesuai dengan nomor urutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan kalian deskripsikan atau jelaskan dari masing-masing tahap. Di sini sudah ada Riza Firnalia. Silakan Riza. Silakan Riza. Gimana ini terputus atau bagaimana Riza ini?
Kalau tidak diganti, Siska ya, Bu. Sherly. Bisa? Mana? Riza ada? Ya sudah, diganti Sherly ya. Silakan Sherly. Hilang juga. Apa ini? Tadi yang sudah menjawab siapa sih? Sherly, Bu. Vina sudah ya. Bu, Sherly mau menjawab. Oke, silakan Sherly. Ibu bisa lihat slide-nya. Yang pertama, ambil sampel, terus oleskan di kaca. Terus habis dioleskan di kaca itu kita kasih kayak tisu gitu, habis itu dikasih pewarnaan sederhana, habis itu dikasih ini Bu, apa itu aqua de steril. Lalu dipanaskan di Gimana, Sherly? Oke, oke, udah gabung lagi. Lalu dipanaskan dan tunggu mengering, dan setelah dipanaskan itu kita tunggu kering dan kita lihat hasil sampelnya. Menggunakan apa? Melihat sampelnya menggunakan apa? Menggunakan mikroskop, Bu. Menggunakan mikroskop. Oke. Nah, ini termasuk ke dalam pewarnaan sederhana ya. Artinya kenapa dikatakan sederhana? Karena hanya menggunakan satu warna saja ya. Seperti penjelasan tadi, kalau pewarna sederhana itu berarti dia hanya mengaplikasikan satu warna saja yang memang sifatnya itu adalah basah ya. Karena kan sifat dari sitoplasma bakteri itu pada umumnya kan dia basofilik ya, suka dengan basah. Jadi secara reaksi kimiawinya itu ada istilah kromogen ya. Kromogen itu artinya warna yang bermuatan positif itu, sehingga asam nukleat yang ada di dalam tubuhnya si bakteri ya, itu yang sifatnya muatannya negatif itu akan berikatan kuat ya. Jadi ada semacam tarik menarik seperti itu. Nah, ini yang membuat warna tersebut dapat diserap oleh sel bakteri. Nah, warna yang bisa digunakan apa saja? Ini bisa pilih salah satu ya. Bisa methylene blue, bisa kristal violet, ya, bisa karbofuksin yang memang ini semua sudah tersedia di toko-toko kimia ya. Jadi tidak perlu membuat sendiri. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Secara sederhananya ya untuk melihat morfologi dari bakteri tersebut ya. Apakah bentuknya kokus ya, apakah bentuknya basil atau batang atau yang lainnya. Dari sini kita lebih bisa melihatnya secara mikroskopisnya. Nah, tadi yang dijelaskan ya, jadi tahapannya itu sebetulnya sangat-sangat simpel sekali, di mana ada sumber dari bakteri yang akan kita amati, ya, entah itu yang sifatnya dari alam atau memang itu sudah hasil pengkulturan di lab, ya, itu kita ambil. Ini namanya jarum ose. Nah, kemarin yang sudah praktikum mikrobiologi pengenalan alat itu ada ya jarum ose yang ujungnya bulat seperti ini. Kita celupkan. Jadi tidak harus seperti sendok ngambil banyak, enggak. Ini kan hanya gambar ya supaya kelihatan. Tapi sebenarnya ketika dicelupkan diangkat itu mungkin dari pandangan kita kayak nggak ada yang ngikut gitu ya. Tapi ternyata itu sudah ada. Jadi cukup dioleskan aja. Ini namanya adalah objek gelas ya atau kaca gelas benda ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa menyebut istilah itu ya, objek gelas atau gelas benda. Jadi ini sudah satu paket dengan pengamatan mikroskop. Jadi untuk meletakkan sediaan itu menggunakan
gelas benda ini. Nah, kemudian difiksasi ya atau dipanaskan menggunakan api Bunsen. Tujuannya apa? Ya tadi seperti sudah diterangkan di awal ya, untuk mematikan mikroba, untuk mengawetkan si sediaan itu ya sehingga mudah melekat juga. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa tujuan dari fiksasi. Nah, kemudian setelah itu apa? Dibilas dengan air mengalir ya. Jadi apa namanya tidak ketika ada pewarnanya diamati, enggak. Jadi dilunturkan dulu, nanti pasti transparan dia bentuknya. Tapi jangan berpikir kok kayaknya nggak ada ya warna yang terserap. Nah, itu sudah terserap secara alami di dalam tubuh bakteri. Baru nanti pengamatan lebih lanjutnya itu digunakan mikroskop. Baru nanti bisa dari warna-warna yang muncul di pengamatan mikroskop itu akan memberikan gambaran bentuk atau struktur dari bakteri tersebut. Makanya pentingnya diwarnai itu sebagai apa? Label gitu ya. Di mana sih letak bakteri ini? Nah, kalau nggak ada warnanya kan transparan sifatnya. Atau memang kalau di dalam sediaan itu memang nggak ada bakterinya ya berarti tidak ada warna yang ikut atau nempel di situ gitu. Logikanya kan karena sudah dibilas kan otomatis sudah luntur tuh, tapi ternyata masih ada di dalam kaca tersebut ya. Berarti memang di situ ada bakterinya yang memang mampu menyerap warna dari yang warna diberikan. Bisa karbofuksin, bisa kristal violet, bisa methylene blue. Tergantung dari jenisnya juga untuk durasinya. Tapi hitungannya rata-rata detik ya. Kalau karbofuksin itu 15 sampai 30 detik ya, kristal violet 20 sampai 60 detik, yang lama itu methylene blue. Itu 1 sampai 2 menit. Jadi ini proses atau waktu yang dibutuhkan supaya si zat warnanya dapat diserap baik di dalam tubuh bakteri. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi nanti bentuknya pengamatan mikroskopnya seperti ini. Jadi ini adalah perbesaran 40 kali. Jadi kalau mau diperbesar lagi bisa sampai 100 kali atau 400 kali ya. Ini kan sifatnya masih kecil ukurannya 40 kali. Jadi bentuknya masih bergerombol. Jadi kalau mau pengamatan tunggal ya, koloni tunggalnya, nah itu bisa diperbesar lagi menggunakan mikroskop ya. Oke, nah yang selanjutnya ini tentang pewarnaan negatif. Pertanyaannya sama, pengertian zat warna yang digunakan, tujuannya apa. Nah, di sini silakan yang belum menjawab sama sekali. Siska udah belum tadi Siska? Udah yang sederhana, Bu. Oh, udah ya. Sela juga sudah. Yuk, yang lain yang belum-belum ini. Riza, Bu. Aku Riza, udah. oke silakan Riza. Riza? Oh iya. Oh maaf Bu, saya mute malahan, maaf Bu. Pengertiannya adalah pewarnaan yang dilakukan untuk mengantisipasi bakteri yang sulit diwarnai dengan zat basah. Zat warna yang digunakan negosin, eosin, tinta India. Tinta India sebagai pewarna utamanya. Tujuannya untuk mengetahui bakteri yang sulit dilihat dan sukar gimana Bu ya? Dibedakan saja dengan yang awal tadi. Nah, ini yang sulitnya yang bagaimana? Yang Oh, jadi kita mewarnai latarnya, Bu. Jadi kan oke. dia kan sukar, ya. Jadi kita mewarnai latar preparatnya. Ya, berarti yang diwarnai itu bukan bakterinya, tetapi Iya. Mewarnai latarnya. latar belakang preparat, Bang. Oke. Kemudian caranya, yang mana tadi?
caranya? Siapa yang mau menjawab? Yuk, raise hand. Yang belum. Tapi nanti kalau nggak ada ya saya kasihkan yang sudah lagi ya. Sayang banget untuk dilewatkan ini. Yuk. Siapa yang belum? Banyak loh yang belum ini. Ada Rahmat Alfian, ada Muhammad Kurtobi, ada Meilianti, ada Fitria Nabila, ada Delis, ada Adinda. Yuk. Hitungan ketiga, kalau nggak ada saya serahkan ke yang lain yang sudah resen ya. 1, 2, 3. Oke, saya berikan kesempatan kepada Sela. Silahkan Sela. Baik, caranya untuk pewarnaan negatif yaitu yang pertama, letakkan 1 tetes nigrosin atau tinta India di dekat salah satu ujung gelas alas yang bersih. Terus, yang kedua, menggunakan teknik steril, letakkan 1 inokulum bakteri pada tetesan nigrosin tersebut lalu campurkan. Yang ketiga, ujung kaca slide yang lain diletakkan di depan suspensi bakteri pada sudut 45 dan campuran tersebut didorong untuk membentuk ulasan yang tipis. Lalu yang terakhir, ulasan dikeringkan di udara. Jangan melakukan fiksasi dengan pemanasan, lalu memeriksa di bawah mikroskop. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, betul ya jawabannya. Jadi kita pengen tahu dulu nih bedanya dengan yang pewarnaan sederhana itu apa ya. Tadi sudah dijelaskan kalau yang pewarnaan negatif ini yang diwarnai itu bukan bakterinya, tetapi apa? Latarnya seperti itu. Jadi tipe dari bakteri ini sangat sulit diwarnai yang sifatnya zatnya basah. Jadi mau bagaimanapun si bakteri tidak mau untuk menyerap warna tersebut ya. Contohnya pada bakteri patogen Klebsiella pneumoniae ya yang menyebabkan penyakit pneumonia. Jadi ada cara yang supaya bisa mengidentifikasi bakteri tersebut yaitu yang diwarnai adalah latarnya. Sehingga kalau latarnya warnanya gelap ya otomatis si bakteri itu juga akan kelihatan begitu ya. Yang mana itu bisa kita lihat secara morfologinya. Nah, dalam hal ini pewarnanya ketika dia tidak mampu menyerap warna basah ya jangan diberikan warna basah. Kita harus memberikan warna yang sifatnya asam. Ya, yang asam ini yang itu bisa dicontohkan misalkan seperti zat warna tinta India atau kita kenal dengan nigrosin ya. Jadi untuk prosedurnya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi beda ya kalau pada pewarnaan negatif itu pewarnanya itu yang diratakan di seluruh permukaan objek gelasnya karena yang mau diwarnai kan latarnya ya atau backgroundnya begitu. Jadi bukan bakterinya. Nah ini untuk pewarnaan negatif ya. Nah, ini contohnya hasil pengamatan mikroskopisnya. Jadi yang dibuat gelap itu adalah latarnya. Nah, ketika latarnya sudah warnanya gelap, maka bakteri Klebsiella-nya ini dapat diamati seperti ini secara morfologinya ya. Jadi memang harus banyak cara ya untuk bisa mengidentifikasi dari bakteri. Namun dibandingkan dengan yang lain, pewarnaan ini jauh lebih sulit ya. Kenapa? Karena posisinya kan yang diwarnai adalah latarnya. Jadi kita tidak boleh warna itu terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Sehingga apa? Itu akan mengganggu pengamatan untuk proses mikroskopisnya. Jadi bakterinya akan sulit untuk diamati ya. Biasanya sih kalau untuk pengamatan-pengamatan mikroba yang itu untuk identifikasi ya, secara tekniknya farmasi memang tidak mesti harus lihai ya karena memang nantinya kan farmasi tidak apa ya
lapangan kerjanya tidak secara spesifik tentang ini begitu. Nah, biasanya bagi mereka yang di jurusan analis kesehatan ya, ini wajib, ini udah makanan sehari-hari. Tapi bukan berarti kalian seorang farmasi tidak tahu metode-metode yang bisa digunakan karena dalam kondisi tertentu ada yang memang terlibat ya mahasiswa lulusan farmasi juga ikut dalam proses identifikasi suatu sampel yang memang itu dari pasien misalkan untuk mengetahui karakteristik dari bakteri yang menginfeksi. Jadi harus tetap bisa gitu ya. Jadi bukan berarti tidak bisa ya, harus tetap bisa meskipun tidak ahli ya. Jadi karena apa? Karena semua ini butuh jam terbang ya, butuh skill yang sifatnya continue. Jadi nggak cukup 1 kali 2 kali saja, tapi bahkan itu menjadi kegiatannya sehari-hari. Oke, itu untuk pewarnaan negatif. Nah, sekarang pewarnaan gram. Ya, silakan di sini siapa yang mau memberikan penjelasannya. Yang raise hand masih yang itu-itu saja ya. Yang lain pada tidur apa gimana ini? Aduh, nanti kita ditinggal tidur ini sama yang lain ini. Yuk, mana yang namanya Meilianti? Coba, Meilianti ada? Ada Ibu. Oh iya, nah gitu dong bersuara. Ya silakan, Meilianti, saya berikan kesempatan. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang biasa digunakan di laboratorium untuk dapat membedakan bakteri gram negatif dan gram positif. Zat warna yang digunakan gentian violet, lugol, alkohol, dan safranin. Tujuannya untuk dapat membedakan bakteri gram negatif dan gram positif. Oke. Kemudian dilanjut untuk prosedurnya, silakan siapa di sini yang mau? Masih yang sama ya? Yang lainnya? Tidak ada? Ini pada lemes semua apa gimana ini? Ya sudah, kalau tidak ada, saya ingin mempersilahkan yang sudah raise hand atas nama Zirli. Silakan Zirli. Izin menjawab, Bu. Untuk prosedur cara melakukan pewarnaan gram itu, yang pertama membersihkan kaca objek dan fiksasi untuk menghilangkan kotoran dan lemak. Kemudian lingkaran 2-3 cm dengan pensil lalu diberi label. Yang kedua, suspensi bakteri diteteskan di atas kaca objek membentuk lapisan tipis. Lalu fiksasi dengan melewatkan di atas api. Yang ketiga, meneteskan zat warna. Yang pertama menggunakan kristal violet dan dibiarkan selama 1 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang kedua, grams iodin atau lugol diteteskan, kemudian dibiarkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang ketiga, mencelupkan ke dalam etil alkohol 95% beberapa detik sehingga ada lagi zat warna ungu yang mengaliri sediaan. Yang keempat, meneteskan safranin selama 45 detik, mencuci dengan air, kemudian dicuci dengan air
dan dikering anginkan. Lalu bisa diamati dengan mikroskop. Oke, Ya, Bu. baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Ya, mereview kembali ya pewarnaan gram. Kenapa sih disebut istilah gram? Itu bukan berarti ini satuan berat atau massa ya, karena memang namanya yang menemukan itu namanya adalah Hans Christian Gram. Jadi kalau ingin namanya itu digunakan dalam bidang keilmuan ya atau di dalam pengetahuan itu menemukanlah sesuatu gitu ya. Itu pasti namanya akan diabadikan atau yang menjadi penemunya. Jadi Hans Christian Gram. Jadi kenapa disebut dengan pewarnaan gram? Karena memang yang menemukannya adalah namanya ya gram gitu ya. Nah, apa sih pewarnaan gram itu? Yang jelas berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau pewarnaan gram itu dia diferensial ya. Dia melibatkan atau menggunakan pewarna lebih dari satu. Ya, yang digunakan apa saja? Yang digunakan kristal violet, iodin, safranin ya. Yang tujuannya adalah ingin mengidentifikasi golongan dari bakteri, apakah bakteri tersebut masuk ke dalam golongan bakteri gram positif atau masuk ke dalam bakteri gram negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalau kalian masih ingat, harusnya sih masih ya, morfologi bakteri itu di bagian dalam, di bagian luar itu ada yang disebut dengan istilah dinding sel. Ya, dinding sel itu terdiri dari lapisan peptidoglikan, yang mana peptidoglikan ini akan menjadi parameternya. Kalau misalkan bakteri tersebut mampu mengikat warna-warna yang sifatnya itu adalah warna ungu ya atau dari kristal violet ya, maka dia akan berwarna ungu. Tapi kalau bakteri tersebut itu mampu mengikat warna-warna yang merah, yang itu dari zat warna safranin, maka dia akan berwarna merah. Jadi semua tergantung dari dinding sel bakteri tersebut. Apakah dia mampu menyerap warna ungu dari kristal violet, ya, atau mampu menyerap warna merah dari safranin. Jadi kalau dia mampu menyerap warna merah, berarti dia tergolong bakteri gram negatif. Kalau dia mampu menyerap warna ungu, berarti dia gram positif. Nah, itulah kenapa mesti menggunakan lebih dari satu warna, karena kita pengen mengetahui dari si dinding selnya itu kemampuannya seperti apa dalam menyerap warna yang diberikan. Dan ini tidak bisa dibohongi. Artinya memang secara alami si bakteri tersebut. Nah, kembali ke istilah peptidoglikan ya, yang disebutkan tadi ya, bahwasanya kalau untuk bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikannya itu lebih tebal dibandingkan dengan yang negatif ya. Makanya kemampuan untuk menyerap warna ungu itu jauh lebih besar ya. Nah, dalam hal ini juga selain peptidoglikan untuk bakteri gram positif itu juga memiliki lapisan yang dikenal dengan tektoik acid. Ya, ini sudah dijelaskan ya di bab morfologi bakteri, silakan dipelajari lagi. Nah, kemudian ini strukturnya. Jadi kalau diagram positif kita lihat ya, lapisan peptidoglikannya itu dia tebal ya. Sedangkan kalau yang apa namanya gram negatif itu dia tipis gitu. Ya, jadi memang inilah perbedaan yang membuat si bakteri itu kemampuan untuk menyerap warnanya berbeda-beda. Tuh, ya. Nah, ini untuk yang gram negatif ya. Contohnya Salmonella typhi ya yang bisa menyebabkan penyakit tipes. Nah, ini berdasarkan dari struktur dinding selnya ya yang memang memiliki peptidoglikannya itu dia jauh lebih tipis ya dibandingkan dengan yang gram positif. Jadi dia akhirnya dapat menyerap warna merah yang itu dihasilkan oleh safranin. Jadi sangat berbeda lagi ya dari warna ungu. Kalau ini jelas ya warna biru keunguan, kalau ini dia berwarna merah seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar mikroskopis bakteri yang ada di dalam darah manusia ya. Nah, ini kan sel darah ini yang bulat-bulat ini. Nah, yang panjang-panjang ini adalah bakterinya. Jadi biasanya kan kalau seseorang yang demam tinggi, kemudian
ada kecurigaan diinfeksi oleh bakteri berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium begitu ya, yang mana dilihat dari leukositnya dia tinggi atau normal, berarti kan kalau dalam kondisi tinggi kan sedang diinfeksi ya di dalam tubuhnya begitu, sebagai parameter untuk menentukan diagnosanya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel darah, normalnya kan darah manusia itu tidak ada bakterinya ya. Jadi normalnya darah manusia tidak ada bakterinya. Jadi kalaupun toh memang ada bakteri, itu sifatnya masih bisa ditolerir. Artinya imun kita masih bisa menangkalnya. Tapi kalau jumlahnya sudah melebihi batas ya di dalam sampel tersebut, artinya ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut dan lebih membahayakan. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya dilakukan pemeriksaan laboratorium bagi mereka yang demamnya tidak kunjung sembuh mungkin sama lebih dari 3 hari gitu ya. Kalau masih 1 hari 2 hari ya oke lah ya, mungkin tubuh kita masih mampu untuk menetralisir dengan bantuan antibodi. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari itu wajib harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Kenapa? Karena pengen tahu ini penyebabnya apa begitu ya. Bakterinya bakteri apa. Jadi kalau nggak dicek lab ya kita nggak akan tahu. Dokter pun juga tidak akan bisa mendiagnosa gitu. Apalagi hanya berdasarkan gejala yang dimunculkan. Tidak melakukan proses pemeriksaan cek lab ya atau cek laboratorium. Itu untuk pewarnaan gram ya. Nah, kemudian yang ke-9 tentang pewarnaan tahan asam ya. Silakan bagi kalian yang mau memberikan penjelasan terkait pewarnaan tahan asam. Yang lain-lainnya ini mana ini? Masa harus ditunjuk lagi nih? Fitria Nabila mana? Fitria Nabila ada? Fitria Nabila ada? Oh, loh, mana Fitria Nabila? Ada akunnya tapi tak ada suaranya ini, bingung ini. Ya, Bu, hadir. Iya. Gimana Fitria Iya, Nabila mau menjawab? Adinda? Siapa yang belum menjawab ini ya? Monica juga belum. Muhammad Kurtobi juga belum. Rahmat Alfian juga belum. Silakan. Deli sudah raise hand, Bu. Oh, Delis ya. Sorry. Oh iya, Delis. Ya, silakan Delis. Izin menjawab ya, Bu. Mm-mm. Jadi pengertian pewarnaan bakteri tahan asam itu disebut juga pewarnaan Ziehl-Neelsen, merupakan teknik pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai bakteri golongan Mycobacterium atau M. tuberculosis atau M. leprae dan Actinomycetes. Teknik pewarnaan pada bakteri bertujuan menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri atau bagian-bagian sel bakteri. Oke, cukup? Zat warna yang digunakan itu untuk yang sekunder methylene blue dan yang primer itu karbon fuksin. Karbol fuksin. Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, cara atau prosedurnya, silakan. Di sini yang sudah present, saya tentukan ya. Karena yang lain pada nggak mau. Siska, silakan. Jadi untuk cara prosedurnya, yang pertama itu kita bersihin dulu kaca objek dan fiksasi untuk menghilangkan kotoran dan lemak, kemudian buat lingkaran 2-3 cm dengan pensil lali diberi label.
Terus suspensi bakteri diteteskan di atas kaca objek membentuk lapisan tipis lalu fiksasi dengan melewatkan di atas api 2-3 kali. Nah, sediaan itu diletakkan pada rak pewarnaan. Terus sediaan itu ditetesi zat ZNA dipanaskan sampai menguap, kemudian ditunggu 5 menit lalu dibilas dengan Aquades. Terus sediaan ditetesi ZNAB, kemudian ditunggu setengah menit lalu dibilas dengan Aquades. Sediaan ditetesi ZNC, kemudian ditunggu 1 menit lalu dibilas dengan Aquades. Setelah itu sediaan dikeringkan dan dianginkan, Bu. Oke. Habis itu diamati menggunakan Mikroskop. mikroskop. Oke. Baik. Mereview ya dari apa yang sudah dijawab. Jadi memang betul ya, pewarnaan tahan asam ini yang berarti memang dia sudah tidak bisa diwarnai dengan pewarna-pewarna yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Kenapa? Karena semua tergantung dari sifat bakteri tersebut. Ternyata ada jenis bakteri yang dinding selnya itu lebih banyak mengandung zat lemak, gitu ya, sehingga bersifat apa? Permeable dengan pewarnaan gram. Jadi pewarnanya tidak akan bisa diserap oleh tubuh begitu. Nah, contohnya apa? Bakteri TBC ya, penyebab TBC ya. Contohnya seperti Mycobacterium tuberculosis atau sebagai penyebab kusta ya, Mycobacterium leprae ya. Nah, ini ada beberapa pewarna. Nah, kalau jenis pewarna yang digunakan ini memang spesifik ya. Makanya dikenal dengan istilah pewarnaan J. Nielsen karena memang yang menemukan adalah J. Nielsen. Jadi ada J. Nielsen A, B, C ini hanya penggolongan pewarnaan ya. Yang A itu karbofuksin, kemudian yang B itu asam alkohol yang memang itu asam di dalam alkohol ya. HCl 3% dalam metanol 95%. Kemudian J. Nielsen C ini methylene blue ya. Nah, kalau bakteri itu tahan asam, maka dia akan berwarna merah. Tapi kalau bakteri tidak tahan asam, dia akan berwarna biru ya. Jadi dalam pengamatan mikroskopisnya itu nanti seperti ini. Jadi kalau misalkan seseorang itu diduga ada apa? TBC-nya ya, itu akan diambil pemeriksaan sputumnya ya atau dahaknya untuk diamati menggunakan mikroskop dengan pewarnaan J. Nielsen ya. Jadi kalau semisal dalam pengamatannya ditemukan adanya bakteri yang berwarna merah-merah seperti ini, tentu ini akan menjadi indikasi yang positif ya untuk seseorang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ya sebagai penyebab penyakit TB ya atau TBC begitu. Nah, mungkin itu ya yang dapat disampaikan untuk sesi diskusi kita hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 ya. Dan sebetulnya saya mencoba untuk mengingatkan bahwasanya keaktifan ini menjadi bagian yang penting dalam proses penilaian. Jadi jangan sampai kalian itu tidak melakukan jawab ya, menjawab setiap pertanyaan karena karena saya sudah terbiasa untuk pengambilan nilai seperti ini, tentu akan menjadi pengaruh besar untuk nilai kalian ya. Jadi istilahnya yang belum tadi coba untuk pertemuan selanjutnya itu lebih aktif lagi ya.